Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jess Franky Giawa dengan stambuk B1A1230017. Saya dari Universitas Saluleo dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Sekarang saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Makro 1. Ada 4 teori yang saya bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang kedua, mengenai kurva IS Keynes yang inelastis dan LM yang elastis. Dan yang ketiga adalah mengenai kurva IS monetaris yang elastis dan mengenai kurva LM yang inelastis. Yang keempat adalah menjelaskan bagaimana kebijakan yang efektif menurut Keynes dan monetaris tentang fiskal atau moneter. Baik, mari kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu keseimbangan pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, di mana pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Keseimbangan pasar barang adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak, di mana kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Sekarang bagaimana sih konsep dari kurva pasar? Kurva pasar seperti yang saya tertera di slide, di mana kurva keseimbangan pasar barang ini bergeser diakibatkan oleh suku bunga atau investasi. Sekarang kita masuk dari kurva grafik fungsi IS seperti yang ada di slide, di mana gambar grafik fungsi IS menggambarkan perputaran pendapatan dalam pasar barang, di mana di gambar terdapat 4 kuadran yang menjelaskan masing-masing kurva. Yang pertama, kuadran pertama menggambarkan kurva keseimbangan pasar barang atau fungsi IS, dan kuadran kedua menggambarkan fungsi Sheffield, dan kuadran ketiga menggambarkan bagaimana model keseimbangan S sama dengan I, dan yang terakhir menggambarkan fungsi dari investasi tersebut. Sekarang kita masuk dalam keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan ke titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Bagaimana kurva dari LM? Kurva LM adalah kombinasi dari berbagai tingkat suku bunga atau R dengan income Y yang menunjukkan equilibrium di pasar uang. Sekarang kita lihat bagaimana sih kurva dari LM dengan money supply. Pada kurva sebelah kiri meningkatkan money supply dari MS P0 ke MS per P1 akan menggeser equilibrium uang dari E0 ke E1. Pergeseran dari equilibrium ini diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga dari R0 menjadi R1. Perubahan tersebut tercermin dari pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM0 ke LM1 di kurva sebelah kanan, di mana titik sejajarnya adalah keseimbangan pasar uang. Selanjutnya, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Mengapa kurva IS Keynes inelastis dan kurva LM elastis? Nah, Keynes menggambarkan garis kurva IS atau investment saving sebagai inelastis dalam jangka pendek karena ia percaya bahwa dalam jangka pendek investasi cenderung tidak merespon secara signifikan terhadap perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua, mengapa kurva LM dari teori Keynes itu elastis? Nah, kurva LM dalam teori Keynes menggambarkan hubungan antara tingkat output atau Y dan tingkat suku bunga atau R, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kenapa? Karena kurva ini cenderung elastis karena dalam jangka pendek penawaran uang sering dianggap sebagai variabel yang dapat diatur oleh otoritas moneter. Sekarang kita masuk dalam teori ketiga, yaitu teori
monetaris tentang kurva IS yang elastis dan kurva LM yang inelastis. Di mana kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di suatu ekonomi. Elastis kurva IS dipengaruhi oleh respon investasi terhadap perubahan suku bunga dan pendapatan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepercayaan pengusaha, ekspektasi inflasi, dan tingkat ekspektasi ekonomi. Sekarang bagaimana teori monetaris tentang LM yang inelastis? Kurva LM cenderung kurang elastis karena respon permintaan uang terhadap perubahan tingkat suku bunga cenderung terbatas. Ini karena keputusan untuk menahan atau menggunakan uang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga saja. Faktor-faktor seperti preferensi likuiditas juga berperan. Kurva LM yang inelastis menunjukkan bahwa meskipun suku bunga turun, perubahan dalam jumlah uang yang diminta tidak akan berubah secara signifikan. Sekarang kita masuk dalam teori yang terakhir, yaitu teori keempat, yaitu bagaimana kebijakan dari Keynes dan monetaris untuk kebijakan yang tepat dalam fiskal dan monetaris. Kebijakan yang efektif menurut Keynes dan monetaris berdasarkan penggeseran kurva fiskal atau moneter. Baik Keynes maupun monetaris sepakat bahwa kebijakan ekonomi diperlukan untuk menstabilkan siklus bisnis dan mencapai tujuan ekonomi makro seperti ketenagakerjaan penuh dan stabilkan harga. Namun mereka berbeda berpendapat dan rekomendasi tentang teori-teori. Pada teori Keynes, ia percaya bahwa kebijakan fiskal yaitu perubahan pergeseran permintaan atau pajak lebih efektif dalam mendorong permintaan agregat dan menstabilkan ekonomi selama resesi. Pergeseran kurva IS, kebijakan fiskal, ekspektasi atau peningkatan pengeluaran pemerintahan atau meningkatkan pajak, menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan output dan lapangan kerja. Multiplier mengeluarkan pemerintahan memiliki efektif multiplier di mana setiap dolar yang dihanguskan pemerintahan menghasilkan peningkatan output yang lebih besar dalam ekonomi pemerintahan. Agregat lemah, Keynes berpendapat bahwa selama resesi pemerintahan agregat lemah dan sektor swasta tidak cukup responsif terhadap perubahan suku bunga. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diperlukan untuk mendukung dan untuk mendorong pemerintahan dan penawaran dan memulihkan ekonomi. Seperti kurva yang tertera di slide. Monetaris di sisi lain percaya bahwa kebijakan moneter yaitu perubahan jumlah uang beredar atau suku bunga lebih efektif dalam inflasi dan mencapai stabilitas jangka panjang. Kenapa alasannya? Pergeseran kurva LM, kebijakan moneter ekspansif, menurunkan suku bunga, menggeser kurva LM ke bawah meningkatkan investasi dan output. Monetaris percaya juga bahwa penawaran uang adalah penentu utama tingkat harga dengan mengendalikan jumlah uang beredar, bank sentral, dan mengendalikan inflasi. Yang ketiga, ekspektasi monetaris menentukan peran ekspektasi dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Kebijakan moneter yang dibuat dan mengelola ekspektasi inflasi dan menstabilkan ekonomi. Nah, kesimpulannya, efektivitas kebijakan tergantung pada kondisi ekonomi dengan pengambilan kebijakan yang tepat. Karena kebijakan fiskal dan moneter digunakan tergantung kondisi atau ekonomi yang telah dihadapi oleh sebuah negara. Sekian, terima kasih. Saya atas nama Jesse Freki. Jika ada materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.